Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai struktur pasar dalam ekonomi Islam, pasar persaingan sempurna dan monopoli, di sini kami akan membahas terlebih dahulu yaitu mengenai penelitian terdahulu dari pembahasan kali ini. Yang pertama, penelitian dari Novi Indriani Sitepu yang dilakukan pada tahun 2018 dengan mengangkat judul jurnal Model Sistem Pengawasan Pasar berlandaskan ekonomi syariah. Kesimpulan dari peneliti yang dilakukan oleh Novi Indriani Sitepu adalah teori ekonomi menjelaskan apabila barang sedikit, permintaan banyak, maka harga akan mahal. Tetapi menurut ekonomi muslim klasik, yakni Abu Yusuf membantah teori tersebut dengan alasan terkadang barang melimpah, harga tetap mahal, dan sebaliknya, karena ada faktor lain di antara banyak permintaan. Penelitian yang kedua yaitu yang dilakukan oleh Yeni Samri Juliati pada tahun 2018 dengan mengangkat judul Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Yeni Samri Juliati Nasution adalah konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas, perfect competition. Namun, demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak. Akan tetapi, kebebasan dengan frame aturan syariah dan konsep yang menentukan bahwa pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar. Berikut perangkat faktor-faktornya. Penelitian yang ketiga yaitu dilakukan oleh Is Susanto, Maya Melia, dan Darania Anissa. Dilakukan pada tahun 2019 dengan mengangkat judul Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Permasalahan yang dibahas adalah apa jenis persaingan usaha tidak sehat di Indonesia menurut pandangan hukum Islam serta undang-undang. Nah, inilah yang tadi yang menjadi landasan dari pembahasan kami, yaitu melalui penelitian terdahulu. Selanjutnya yaitu mengenai gap, kesenjangan dari realitas dan teori. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Keuntungan dan keberadaan pasar persaingan sempurna adalah kemampuannya untuk mencerminkan harga, keseimbangan sebagai harga yang sesungguhnya diinginkan masing-masing pelaku ekonomi. Persaingan karena banyak penjual atau pembeli, maka akan semakin membuat efisiennya dinamika yang terjadi. Syarat munculnya pasar yang seimbang adalah full employment, kesempatan kerja atau partisipasi termanfaatkan secara penuh. Yang kedua yaitu equal productivity. Setiap orang memiliki kemampuan yang sama, rasional efisien. Masing-masing pelaku bertindak nalar. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akan terjadi kegagalan pasar yang diindikasinya berupa pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Baik kesenjangan antar golongan penduduk, antar sektor maupun antar daerah. Yang kedua yaitu pasar monopoli. Kesenjangan yang dapat ditimbulkan dari pasar monopoli adalah adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Perusahaan monopoli selalu bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Adanya kesenjangan dalam pasar juga menjadi masalah yang sangat diperhatikan dalam Islam. Sebab dalam Islam, masyarakat harus menjunjung tinggi keadilan. Keadilan di sini termasuk adanya keadilan dalam pemerataan pendapatan masyarakat dalam perekonomian. Pengertian pasar. Pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang dan jasa tertentu. Mekanisme pasar adalah suatu mekanisme untuk menjalankan aktivitas perekonomian dalam rangka mengadakan penyesuaian atas gejolak-gejolak yang timbul. Mekanisme pasar cenderung untuk menyesuaikan jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga memungkinkan penggunaan sumber yang tertib untuk pemenuhan kebutuhan. B. Struktur pasar.
Struktur pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. C. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna sering pula disebut sebagai pasar persaingan murni. Persaingan murni adalah suatu pasar di mana terdapat banyak penjual sehingga tindakan masing-masing penjual tidak dapat mempengaruhi harga pasar yang berlaku, baik dengan merubah jumlah penawarannya maupun harga produksinya. Oleh karena itu, penjual pada pasar homogeni adalah price taker karena hanya dapat menjual produknya pada harga yang berlaku di pasar. D. Karakteristik agar sebuah pasar dapat dikatakan persaingan sempurna, yaitu 1. Produk dari setiap perusahaan dalam pasar persaingan sempurna identik dari produk perusahaan lain. Kedua, setiap perusahaan dalam industri harus menjadi sedemikian relatif terhadap pasar total, sehingga setiap perusahaan tidak dapat mempengaruhi harga pasar dari produk melalui perubahan outputnya yang dijual di pasar. 3. Tidak terdapat pembatasan masuk dan keluar bagi perusahaan dalam industri yang berada pada pasar persaingan sempurna. 4. Setiap perusahaan memiliki pengetahuan yang lengkap tentang produk dan pasar. Kelebihan pasar persaingan sempurna. 1. Harga jual barang dan jasa adalah yang termurah. 2. Jumlah output paling banyak sehingga rasio output per penduduk maksimal atau kemakmuran maksimal. 3. Masyarakat merasa nyaman dalam mengonsumsi karena tidak perlu membuang waktu untuk memilih barang dan jasa atau produk yang homogen, dan tidak takut ditipu dalam kualitas dan harga atau informasi sempurna. F. Kekurangan dari pasar persaingan sempurna yaitu 1. Kelemahan dalam hal asumsi. 2. Kelemahan dalam pengembangan teknologi. 3. Konflik efisiensi dan keadilan. 4. Membatasi pilihan konsumen. G. Pembentukan harga atau sistem harga. Pada pasar persaingan sempurna, harga pasar cenderung stabil. Pasar persaingan sempurna dalam Islam. Mekanisme pasar yang Islami menurut Ibnu Taimiyah haruslah memiliki kriteria sebagai berikut. Poin pertama, orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Poin yang kedua, tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan pasar dan barang-barang yang dagangan adalah perlu. Poin yang ketiga, unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan di pasar sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak diperbolehkan. Yang keempat, homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan-kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut. Yang kelima, setiap penyimpanan dari kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat, dikecam oleh ajaran Islam. Salah satu contoh pasar persaingan sempurna dalam Islam adalah yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat itu Umar berjalan di pasar kurma. Ketika itu Umar mendapat salah seorang pedagang yang menjual di bawah harga yang ada di pasar tersebut. Umar memberikan dua pilihan pada penjual itu. Pilihan yang pertama, naikkan harga sampai sama dengan harga yang ada atau keluar dari pasar.
Baik, nama saya Said Habibie Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar monopoli. Monopoli secara harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Sedangkan pasar monopoli ialah pasar yang dikuasai oleh seorang penjual. Jadi di pasar tersebut hanya ada satu penjual, sedangkan pembelinya sangat banyak, kadang tak terbatas. Contoh perusahaan monopoli di Indonesia seperti PLN, PT KAI, Pertamina, dan perusahaan BUMN lainnya. Kemudian dalam Islam, keberadaan suatu penjual di pasar atau tidak adanya pesaing itu hukumnya mubah. Siapapun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Yang terpenting dia tidak boleh melakukan ikhtiar. Kemudian ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Serta yang kelima, promosi tidak diperlukan. Selanjutnya, faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. 1. Perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Contohnya seperti gas, bensin, dan lain sebagainya. Yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat dinikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Yang terakhir, monopoli wujud dan berkembang melalui perundang-undangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.